dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, ya, kita lanjutkan mukaddimah daripada pengarang kitab ini. Masih mukaddimah ini. Ya, masih mukaddimah. Bismillah sudah dibahas, kemudian alhamdulillah juga sudah kita bahas, dan terakhir kemarin salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sahabat. Nah, sekarang selanjutnya pengarang menyatakan wa ba'du, ya, dan kemudian falamma ra'aitu katsiran minal jawi. Nah, maka tatkala aku melihat kebanyakan orang-orang Jawi. Orang Jawi ini orang Indonesia. Karena kitab ini Arab Melayu, saya cuma menyalin saja. Cuma menyalin bahasanya. Nah, dahulu orang Indonesia ini sebut Jawi. Kenapa Jawi? Pulau Jawa. Pulau Jawa itu mewakili Nusantara pada waktu itu. Ya. Nah, makanya ulama-ulama dari Nusantara ini kalau belajar di Mekah, di Mesir, di belakangnya Al-Jawi. Ya, belakangnya Jawi. Seperti siapa? Nah, Muhammad Syekh Abdul Samad Palembani Al-Jawi. Ya, ada seorang guru besar di Palembang itu namanya Syekh Abdul Samad Al-Palembani, Palembang. Orang sana tak tahu mana Palembang, tambah belakangnya Al-Jawi. Oh, Indonesia. Ya, seperti ulama kita di Sambas nih yang terkenal di Mekah ni kan. Ahmad Khatib Sambas. Mana Sambas? Al-Jawi, Indonesia. Sana orang tak tahu Sambas. Ya, orang Jakarta tak tahu Sambas, apalagi di Mekah. Jadi ditambah belakangnya Al-Jawi. Mana lagi? Ulama di Banjarmasin, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Al-Jawi belakang itu. Nah, kalau kita tahu mana Banjar, Sambas, Palembang, paham lah kita tuh. Orang Arab tak tahu, dia mau tahu negara mana? Indonesia. Jadi dulu identik dengan Jawi. Kalau di Malaysia itu, kalau dia membaca kitab Arab Melayu, kitab Jawi kata beliau tu. Dia baca Arab Melayu tu. Oh, bacaan apa ni? Jawi kata dia, baca Arab Melayu. Ya, bahasa Arab Melayu. Bahasa Arab kan banyak ni Pak. Ada Arab Melayu, ada Arab Bugis. Tulisan Arab tapi bahasa Bugis. Kita di sini tulisan Arab tapi bahasa Melayu. Dan begitulah, Madura pun ada, Jawa pun ada, dengan hurufnya huruf Arab, cuma bahasanya bahasa daerah. Nah, kebanyakan aku melihat orang-orang Jawi, orang-orang Indonesia, nah, la yafhamuna kalam al-arabi. Mereka tidak memahami kalam Arab, artinya bahasa Arab. Ya, kita ngaku lah udah. Memang bahasa Arab ni termasuk pelajaran yang rumit di pondok itu. Guru saya menyatakan kalau antum bisa bahasa Arab, separuh agama telah diraih gitu. Nah, karena kuncinya bahasa Arab. Ya, ilmu alat namanya itu. Paham Al-Quran, paham hadis Nabi, itu Masya Allah. Ya, paham kitab-kitab kuning. Dulu kitab kuning karena kertasnya kuning. Sekarang kitab putih dah semua dah. Walaupun tulisannya Arab, kertasnya putih sudahnya. Ya. Nah, jadi bahasa Arab memang kita mengakui. Saya pun masih banyak kekurangan dalam bahasa Arab ini. Mengkaji kitab kuning. Tapi alhamdulillah sedikit saya miliki bisa saya sampaikan. Itu pun mudah-mudahan bermanfaat. Ya, karena sedikit ilmu itu kita akui. Ulama-ulama besar itu mereka mengakui ilmunya sedikit, apalagi kita ini. Ya, kita ini sedikit dari yang sedikit. Gitulah deh. Mudah-mudahan sedikit dari yang sedikit ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
gitu ya. Maaf gitu ya. Kenapa demikian? Liqusurihim fi talabi bil arabiyyah. Nah, dikarenakan kelemahan mereka dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, sulit memang, kecuali anak-anak pondok yang belajar agama dari kecil dan sebagainya, itu pun dengan hidayah Allah sampai bisa menguasai bahasa Arab ini. Bahasa Arab ada dua, ada fusha, ada mi'ah. Fusha tu ya bahasa fasih, bahasa kitab. Nah, kalau satunya lagi itu bahasa pasaran. Jadi kalau jamaah nanti pergi ke Makkah, orang Arab sana ngomong tu bahasa pasaran. Dah berubah tu dah. Tapi kalau orang yang belajar pondok, ulama, kalau dia ngomong tu bahasa fasih itu sedap mendengar itu. Seperti Al-Quran. Ya, kita mendengar pun asik itu. Jadi jangan heran nanti di akhirat nanti kalau kita masuk surga, mudah-mudahan masuk surga. Ya, bahasanya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Jamaah tahu kesukuan di Arab memang kuat, tapi setelah Islam datang mereka menyatu. Di Madinah ada dua suku besar, Khazraj dengan Aus. Itu tiap tahun perang, Pak. Berbunuh-bunuhan. Kesukuan itu luar biasa. Berbunuh-bunuhan. Nah, Khazraj dengan Aus tu. Orang Yahudi di sana mandang saja. Dia tidak ada ghirah, tidak ada cemburu untuk memperbaiki manusia itu. Jadi pembunuhan setiap tahunnya, perkelahian, perseteruan berjalan tiap tahun. Kapan mereka berubah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Begitu Nabi masuk Madinah, dah bersatu Khazraj dengan Aus. Apa yang mereka diikat ini? Diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai sudah. Maka bergabunglah mereka, lalu mereka bersaudara Khazraj dengan Aus. Nah, tatkala orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, maka Khazraj dengan Aus ini disebut Nabi kaum Ansar, kaum yang menolong muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu Islam. Jangan lagi angkat masalah suku, tidak boleh. Ya, jangan terpengaruh itu jelas. Ada kepentingan-kepentingan tu bicara masalah suku itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita ambil satu kaedah yang luar biasa. Kata Nabi, Allah bilang sama kita ini, inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itu segala-galanya. Ya, ketakwaan itu di atas segala-galanya. Baik. Nah, kemudian jamaah sekalian, fala ya'rifu ba'duhum tafsil aqaidil iman. Ya, kebanyakan mereka tidak mengenal rincian aqaidul iman, tentang kaidah-kaidah iman. Kaidah iman ini telah ditulis oleh para ulama ahli tauhid dan wajib kita iman itu. Yang mana itu? Sini diringkaskan, ya. Jumlatan wa dalilan. Jumlahnya maupun dalil-dalilnya harus kita ketahui dalam kitab ini. Ya, yakni kebanyakan dari mereka tidak mengenal secara rinci kesimpulan iman yang 50 dalam kitab Kifayatul Awam. Kemudian dalam kitab Ummul Barahin ada 66. Lalu kitab Miftahul Jannah ini yang mana ini? Yang 50 atau 66? Nah, ternyata di sini kitab ini biarpun ringkas, dia membahas aqaidul iman 66. Ya, 66. Dibagi dua nanti. Sebagian masuk la ilaha illallah, sebagian nanti masuk dalam Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kitab ini tipis para jamaah, kecil sekali. Kalau bahasa Arab aslinya berapa lembar lah? Paling 8 lembar. Tapi dirincikan seperti ini. Nah, yang tipis ini mudah-mudahan tipis tapi berkahnya sama dengan kitab asli. Bisakah kita dapatkan? Insya Allah. Yang penting ada adab dalam belajar. Saya begitu. Kalau kita punya adab dalam belajar, berkahnya itu. Terus terang sifat 20 ini, kitab Ummul Barahin, itu disebut Ummul Barahin. Pakai nun ya, Ummul Barahin, bukan pakai mim. Salah tulis tu. Ya, Ummul Barahin itu Pak. Kitab
Syarah Matan Sanusi, sifat 20, tapi tebalnya segini. Kalau kita kaji, habis umur. Habis Pak umur kita ni. Nah, padahal isinya sama tu. Ummul Barahin yang tebal dengan Miftahul Jannah ni isinya sama. Ini tipis sekali. Bisa cepat selesai, insya-Allah cepat selesai. Bisa dapat sama, insya-Allah. Yang penting ada adab dalam belajar. Ya, siapa ada adab dalam belajar, insya-Allah dia dapatkan. Sedikit saya singgung ni ya mengenai adab, boleh? Boleh. Ini perlu sekali ya mengenai adab. Kalau kita jamaah beli kitab Ta'lim wal Muta'allim, adab-adab belajar dan mengajar itu sangat rinci sekali. Ya, bagaimana adab-adab kita belajar. Maaf, sifat 20 ni banyak orang meremehkan, Pak. Ya, banyak meremehkan. Saya bilang, ayolah kita kaji sifat 20. Udah dah Pak Ustaz. Saya sanawiyah udah dah kata. Bilang begitu. Apalagi aliyah diulangi lagi Pak Ustaz itu. Di situlah. Kalau kita sudah meremehkan ilmu, tidak ada berkah. Ini kitab tipis tapi berkahnya bisa luas ini. Bisa paham nanti kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita pakai dalil. Dulu di sekolah kalaupun ada dalil, sedikit dalilnya. Ini kita uraikan dalilnya lebih luas biar lebih paham. Ya, apa yang termaktub dalam kitab-kitab tauhid. Jadi adabnya macam mana? Kita ambil ada satu petunjuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pertama, betulkan niat. Innamal a'malu binniyat. Tolong dari rumah, apa niat datang ke sini? Ya, apa? Belajar Pak Ustaz. Ya. Kita belajar tujuannya apa? Macam-macam orang punya tujuan. Baik. Dalam suatu riwayat dikatakan seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Berapa banyak satu amalan yang amalan tadi itu adalah amalan, gambarannya amalan dunia, ya. Wa yasiru bi husnin niyyah min amal akhirah. Menjadilah dia amalan akhirat karena baiknya niat. Amalan-amalan dunia seperti apa? Makan ini dunia ke akhirat. Dunia Pak, tak disuruh makan kita makan. Ada Allah bilang, hai orang beriman, makanlah. Tak disuruh makan gitu Pak. Kampung Tengah udah ada nuntut Pak, harus cari orang pun bisa berkelahi urusan Kampung Tengah ini. Ya, kita butuh makan, iya. Tapi ingat, ada orang yang makan hanya dunia saja. Kenapa kau makan? Lapar. Kemudian untuk kenyang. Setelah kenyang, selesai. Yang begini tidak ada pahalanya. Ya, akhirat kita tak dapat. Sedikit pun tak dapat manfaat dari makan. Tapi kalau kita baik niatnya, dapat amalannya. Apa kita makan? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Adab tuh. Permisi dengan Allah. Ini nikmat dari Allah. Yang kedua, tekankan dalam hati, ya Allah, ini makan untuk kekuatan agar aku bisa ibadah menyembah Engkau ya Allah. Kalau jamaah punya niat macam ini, udah waktu makan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda cuma niat. Orang makan ramai satu meja panjang nih. Bagi maulid. Orang makan butuh maulid tu. Cuma berbeda. Ada yang berpahala, ada yang tidak. Yang punya niat tadi itu, ya Allah, aku makan ni untuk kuat ibadah kepada Engkau, dapat pahala. Di samping baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang tadi yang pertama, kena lapar. Habis makan, kenyang, selesai. Itu saja. Jelas ya? Kiaskanlah yang lain tu. Kiaskan. Tidur. Urusan dunia apa tidur? Kalau udah kenyang, tidur. Udah kenyang, tidur. Tidur apa? Hanya menunaikan hak mata saja. Dah, waktu ngantuk selesai. Tapi orang beriman baca Bismikallahumma ahya
wa amut. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dan mati. Mati itu dah. Mati. Tapi tidur tadi diniatkan menunaikan hak mata supaya bisa bangun. Bangun apa? Bangun malam ataupun minimal salat subuh bisa berjamaah. Yang tidur begini dapat pahala. Jadi hak mata ditunaikan bisa bangun malam. Oh, dapat pahala. Ini yang Masya Allah. Begitu bangun pagi, alhamdulillahilladzi apa tuh? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini doa ini kau dapat jangan tinggalkan ni Pak. Kufur nikmat kita ni. Ya kan? Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kita kembali kepadanya. Jadi tidur tu mati Pak. Makanya hati-hati kalau tidur, pasrah kepada Allah. Minta Allah menjaga roh kita. Pagi dikembalikan. Kalau pagi Pak tak dikembalikannya, aduh, berat urusan ini Pak. Orang pun ngomong, sebulan semalam saya masih ngomong dengan dia. Pagi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Allah bilang, Allah lah yang menahan jiwa ketika dia tidur. Digenggam sama Allah roh kita Pak. Pagi dikembalikan lagi ke jasad, hidup lagi kita tu. Besok juga begitu. Makanya tak sedikit orang meninggal waktu tidur. Banyak, kerana memang sudah meninggal. Buktinya apa? Orang tidur bisa ketemu sama orang yang sudah meninggal. Saya tidur Pak, jumpa roh ibu saya. Saya tanya, Mak, apa kabar sana Mak? Baik. Ya, itu roh sama roh ketemu. Kalau kita ziarah tak bisa mandang Mak, karena roh kita belum aktif. Tapi begitu tidur ketemu roh dengan roh. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, beliau ziarah langsung bisa ngomong sama roh. Ya, Nabi bilang, nih kena azab nih. Kena azab kata Nabi. Langsung mandang Nabi SAW. Jadi tidur kalau pasrah begitu Pak, siap tenaga untuk bangun malam atau salat subuh, dapat pahala tidur kita. Meninggal pula, aduh insyaAllah, meninggal dalam ibadah. Meninggal dalam ibadah. Dah, itulah ya semua Pak ya, urusan dunia apapun kiaskan seperti itu, pasangan niat yang baik. Wa kam min amalin tasawwaru bi surati amalil akhirah. Berapa banyak orang beramal, amalan tadi itu adalah amalan akhirat. Thumma yasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Kemudian amal akhirat cuma sampai dunia saja karena jeleknya niat. Ayo. Contohnya apa? Salat. Salat ini dunia ke akhirat Pak? Akhirat. Tapi akhirat kosong. Cuma dunia saja kita dapat. Oh, gimana seperti itu? Begitu salat, Allahu Akbar. Ada orang mandang senang rasa hati. Rukuknya dibetulkan, sujudnya rapi betul. Tapi kok salat sendiri? Surahnya tak jauh Pak. Al-Ikhlas sama Al-Kautsar. Kan ada pepatah Pak, kalau orang kawin tu Pak, ikan gebas, ikan sepat, ikan gabus, makan cepat. Itu salah sendiri mah. Mohon maaf nih ya, bukan saya udah melalui ini semua dah nih, paham dah. Udah lewat dah semua dah nih. Jadi tak ada bohong, tidak ada orang salat langsung ikhlas tu bohong. Boleh saya tambah nih Pak, pembohong besar lah dia. Ya, tidak ada orang salat langsung ikhlas tu bohong. Pasti penyakit ini masuk dulu. Masuk dia penyakit ini. Padahal salat itu begitu, urusan akhirat, tapi jeleknya niat kita itu habis hanya dunia saja. Tidak akhirat macam mana? Kita pula menagih, ya Allah, mana salat aku ni pahalanya? Nyaman Allah balikkan.
Kau waktu itu salat untuk aku ke untuk orang? Gimana? Apa nak mau jawab? Allah tanya gitu Pak, Allah tagih. Kau dulu di dunia salat untuk aku ke untuk orang? Udah, bingung nak jawab. Kalau kau untuk aku balas, kata Allah. Tapi kalau untuk orang, pergi dengan dia, minta dengan dia, kata Allah. Itu kata Nabi bilang, wajah ni rontok Pak. Daging wajah ni saking malunya dengan Allah nanti di hari kiamat itu. Rontok wajah kita ini. Ini ilmu ini harus kita lalui. Tak bisa ndak. Jadi hadis Nabi ini gambaran pada diri kita ini. Ayo. Jadi kita belajar ni apa niatnya? Begitu deh. Dengan lihat siapa yang ngajar tu. Orang mana ngajar tu? Biasanya gitu mah. Ada lagi lihat, kau dah pakai serban ramai duduk, tak pakai serban tak ramai duduk. Saya merasakan itu Pak. Majlis taklim saya ni alhamdulillah ini termasuk ramai ni. Dulu cuma 3 orang ya. 3 orang. Saya jamaah cuma 3 orang. Saya ajar saja. Kita ngajar karena Allah bukan orangnya. Mau 3 ke, mau 30 ke, mau 3.000 sama. Begitu guru bilang. Kan ada ustaz-ustaz tu kalau ramai semangat. Kok sepi, lemah dah tu. Berarti ngajar karena orang tu. Yang belajar juga gitu, jangan lihat siapa yang ngajar. Kalau melihat siapa yang ngajar, adalah apalagi kesukuan Pak. Kalau bukan suku kita ngajar, tidak mau duduk. Ingat, balik suku lagi nih. Ada yang begitu Pak. Kalau kiai golongan dia datang, penuh dia. Kalau di luar itu tidak mau datang dia. Tinggi betul kesukuan itu. Kita tidak mandang siapa pun dia. Walau di kulit hitam, kata Nabi. Walau kulit hitam, orang Afrika, kalau permata yang keluar dari mulutnya mutiara ilmu, duduk, kata Nabi. Apalagi majlis itu bisa menambah imanmu kepada Allah. Duduk, kata Nabi. Jadi majlis taklim ni Pak, kita bisa rasakan kalau majlis taklim bisa menambah iman, itu majlis taklim yang bagus. Tapi kalau majlis taklim Pak menjadi kita bangga, kita paling benar, orang lain salah, dah larilah dah. Itu penyakit sombong datang. Ya, ada majlis taklim orang yang duduk belajar, menaji tawadu, tambah paham. Itu bagus. Tapi ada majlis taklim sebaliknya. Dia paling benar, orang lain salah semua. Ini penyakit namanya. Ya, kita ingin belajar ilmu Allah tu ingin menjadi kita lebih rendah, tawadu, baru terasa ilmu Allah tu selama ini kita tak tahu. Begitu tahu menambah mengerti. Mudah-mudahan Allah beri kita faham yang baik. Ya, insya-Allah. Jadi bagaimana belajar ini Pak? Kata ulama menyatakan seyogyanya orang belajar itu menuntut ilmu itu cari redha Allah saja. Ya Allah, aku belajar ini untuk Engkau ya Allah, pengen kenal Engkau. Itu saja. Kalau orang tarekat tu zikir tu ilahi anta maksudi, kau yang kau maksud ya Allah. Belajar gitu juga, kau yang kau maksud ya Allah. Aku duduk belajar ni ingin kenal Engkau ya Allah. Nanti dibukakan pemahaman. Ya. Apalagi kata ulama bilang wadarul akhirah, bekal untuk akhirat biar kita selamat. Siapa berilmu, akhirat dia kaya. Siapa kaya harta di dunia tak ada ilmu, akhirat dia miskin. Walaupun hartanya banyak Pak. Harta banyak, ilmu tak ada. Waduh, akhirat miskin dia. Ya. Akhirat ni mohon maaf. Ibadah tadi saya katakan awal salat sunnah dan sebagainya, qabliyah subuh. Apa kata Nabi qabliyah subuh? Qabliyah subuh itu sunnah fajar. Siapa sunnah subuh, qabliyah fajar itu lebih baik daripada dunia berserta. Jadi kalau sudah qabliyah subuh lebih baik dari dunia, bagaimana salat subuhnya? Bagaimana zuhur, asar dan sebagainya? Ibadah-ibadah yang lain. Jadi dunia jangan diharapkan minta balasan di dunia. Di dunia kecil untuk membalas balasan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru qabliyah subuh. Belum yang lainnya. Jadi jangan masukkan urusan dunia lah masalah ibadah. Rendah benar ke ibadah ni? Kok semata-mata ingin cari dunia saja? Kita ibadah ni ingin kenal Allah, ingin hidup diberkahi Allah, ada ketenangan batin.
melepaskan dunia ini, lapang kita. Kembali sama Allah, udah siap. Ini banyak orang pak ilmu tidak, harta banyak, takut mati. Iya, banyak gitu. Orang udah cinta dunia pasti takut mati. Bagaimana membuang ini semuanya? Kenal dulu Allah yang menciptakan dunia. Insya Allah pelan-pelan tidak kita gandrung dengan dunia. Walaupun kita miliki dunia, insya Allah kita jalankan sesuai kemauan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pun habis. Ya, nanti kita sambung lagi pak, insya Allah. Ya, kita sambung lagi.